yang dimuliakan Allah, sampailah pada acara inti peringatan Isra Mi'raj. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Dr. Kiai Haji M. Fauzi, SAG, MAG. Monggo. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Bukan dari sesepuh, sesepuhnya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ada Pak Haji Amir Mahmud, luar biasa, ternyata di dekat rumahnya Pak Mul. Takmir masjid, beliau adalah sesepuh kami. Pak Haji Mulyani itu senior kami. Ya, sesepuh itu asepe ampuh. Ya, makanya kalau usia 60 tahun kondisi beriman, doanya makbul Bapak Ibu. Allahumma amin. Makanya ketika ketemu dengan orang yang muncul adalah ucapan-ucapan baiknya. Dan itu menjadi doa yang makbul, alhamdulillah. Beserta takmir masjid, takmir musola, nurul iman yang lainnya yang hadir pada kesempatan kali ini, para jamaah, wabil khusus ibu-ibu. Ini ibu-ibu pakainya seragam luar biasa, putih semuanya. Ada yang seragam putih, hijau, ya nano-nano, luar
biasa. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak belum pakai seragam. Ini sudah pakai seragam Pak Mun. Nah ini banyak yang sudah pakai seragam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, momentum peringatan Isra Mi'raj ini kita bisa menikmati sebuah anugerah yang luar biasa di komunitas yang luar biasa, wabil khusus di Musola Nurul Iman. Mari kita moga dengan ungkapan Alhamdulillah. Apalagi dengan rukun guyub, masya Allah. Ketika kita ingin banyak keberkahan yang rukun itu Bapak Ibu. Kalau ingin tidak muncul keberkahan dicabut oleh Allah dan congkrak pecah belah gak akan muncul keberkahan. Salam serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi umat beliau dan akan mendapatkan syafaatul umat dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dipeseni oleh Pak Haji Mulyani orsa suwi-suwi, sing cukup saja. Ada 3 pokok Bapak Ibu. Kalau melihat dari tema kita meneladani peringatan Isra Mi'raj, kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks ini proses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'raj kan. Nanti setelah itu Bapak Ibu oleh-olehnya. Setelah oleh-olehnya pentingnya seberapa, sejauh mana kita lihat bersama-sama. Karena ini maaf Bapak Ibu, tadi di suratnya muncul pengawas pendidikan agama Islam. Bapak Ibu, untuk anak-anak yang SD, TK, SD khususnya Bapak Ibu, ini rawan mengaji. Rawan mengaji itu ketika sudah kelas 6 SD disuruh mengaji. Ketika di SMP rawan pergaulan dan HP. Ketika di SMA Bapak Ibu rawan sholat lagi Bapak Ibu. Iya, masih banyak anak-anak di sekitar kita tidak melakukan sholat. Survei kami Bapak Ibu di sekolah negeri SMA ternyata masih 10% belum melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keteladanan Rasul kita ambil dari prosesnya Rasulullah Sallallahu di Isra Mi'raj kan. Melihat dari sebuah ayat subhanalladzi. Bapak Ibu ketika melihat ketakjuban yang muncul adalah suara subhanallah. Kalau mungkin yang rada kadang ngomongin gampangan ketika ada yang bagus kuwi. Nah Bapak Ibu digeser subhanallah. Apalagi la dalah. Bapak Ibu digeser subhanallah. Ini Bapak Ibu. Ini eman-eman, apalagi yang sepuh-sepuh. Ketika muncul suatu kebaikan yang luar biasa, kita muncul subhanallah. Begitu juga berkembang ketika kita mendapatkan nikmat alhamdulillah. Ketika kita diuji oleh Allah, dikembalikan kepada Allah, inna lillah. Ketika kita dosa kurang ataupun banyak maksiatnya, kita ungkapkan astagfirullah. Ini Bapak Ibu, sederhana tetapi punya makna yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'raj kan. Sebelumnya Rasulullah dibersihkan jasad dan psikisnya, jasmani dan rohaninya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bepergian, Bapak Ibu akan mendapatkan amanah, akan melakukan suatu kebaikan. Mari Bapak Ibu bersihkan baik fisik ataupun rohaniatnya. Anak-anak kita Bapak Ibu, nanti barengan Mbak Cimuyan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita kembalikan kepada diri kita, Bapak Ibu. Luar biasa, maju masuk ke musola, diawali dengan pakaian yang putih-putih, terus mandi wangi semuanya. Alhamdulillah. Nanti kehujanan tambah berkah. Alhamdulillah. Nikmat. Tadi saya mau nyepeda bawa hujan. Nah, pakai apa? Bidikan, alhamdulillah sudah nyampe sini. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, begitu juga rohanianya kita. Ini Bapak Ibu, anak-anak ketika mau belajar, anak-anak mau pergi apa, hati ini ditolong. Supaya apa? Supaya memperoleh sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga, perlu dibersihkan baik dari jasmaninya ataupun rohaninya. Kadang kita, mohon maaf Bapak Ibu, mau berangkat merasa bundel, hilangkan bundelnya. Mau berangkat rasane was-was, hilangkan was-wasnya. Mau berangkat senangnya rodok nesunan. Nah ini Bapak Ibu, gitu, mungkin sangune kurang, anak-anak atau kita ketika sangune kurang, bawanya nesu, hilangkan nesunya. Senangnya biasanya marah, hilangkan marahnya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau di Isra Mi'rajkan, dibersihkan baik dari sisi jasmaniah ataupun rohaniah. Selanjutnya keteladanan Rasul ditugaskan oleh Allah untuk di Isra Mi'rajkan, didampingi oleh malaikat Jibril. Ini menunjukkan Bapak Ibu, ketika kita akan menerima tugas yang berat, tugas yang sangat berharga, tidak hanya sendirian. Kalau dalam keluarga suami istri, istrinya dia pada diri kamu. Ketika mungkin istrinya dikabari, suaminya diajak. Untuk apa? Berkomunikasi. Jadi panitia masjid, panitia musola, ada mungkin informasi ini mau dapat bantuan dan sebagainya, atau mungkin akan membangun sebuah masjid ataupun musola, atau akan membelikan perangkat apa, lebih bagus dengan ada temannya untuk komunikasi. Luar biasa Bapak. Rasulullah SAW juga menggunakan media. Allah mengutuskan yang namanya buruk. Kalau Bapak Ibu insyaallah yang sudah hadir di sini biasa naik pesawat, alhamdulillah. Naik buruk lebih pesawat luar biasa, cepatnya luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita akan melakukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang luar biasa, juga perlu diikuti dengan media, alat ataupun perangkat yang lain. Jadi kalau misalkan kami selaku pengawas Bapak Ibu, guru ketika ngajar kok orang bawa-bawa, kadang ditakoi Pak kepalanya, loh Pak mau kemana? Nah, kadang malah salah kelompok, Pak kepala sekolah baru takut-takut. Nah, sudah pengalaman, ya mau ngajar, emangnya mau mancing. Nah ini salah kelompok Bapak Ibu. Karena ketika tanya apa, kualat, mau masuk sekolah, mau masuk kelas, loh ini kelas yang mana? Nah, ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya Rasulullah SAW ketika mau di Isra Mi'raj diuji terlebih dahulu Bapak Ibu dengan meninggalnya Siti Khadijah istrinya, juga meninggalnya pamannya Abu Thalib. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ketika sudah ada ujian kegiatan berat, ternyata perlu dihilingkan. Tahu Bapak Ibu healing? Jalan. Ini nanti pengurus takmir masjid kita kegiatan apa dan sebagainya. Satu saat ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ke kalau Sunan Kalijogo sudah biasa. Kalau di sekolah piknik. Kalau bapak ibu ke ziarah, syukur ziarahnya ke makam Madinah. Allahumma amin. Sing amin bakal mampun Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, proses Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
kemudian juga diperlihatkan sebuah kehidupan yang luar biasa menjadi inspirasi bagi kita umat Nabi Muhammad. Apa Bapak Ibu di dalamnya? Dilihatkan Bapak Ibu, dilihatkan adanya peristiwa nanam kemudian tumbuh benih yang luar biasa, buahnya bertambah, sampai bertanya kepada malaikat Jibril. Inilah pentingnya adanya komunikasi, adanya teman Bapak Ibu. Hai Jibril, itu pertanda apa? Itu pertanda umatnya Anda, umat panjenengan besok di Benuk Sari ada peluang yang namanya musola Nurul Iman. Ketika di dalamnya sudah muncul musola, ada kebaikan, ada tahlilan, ikut semuanya, ada istighosan, ikut semuanya. Akhirnya dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya yang dulu menanamkan awal akan mendapatkan kebaikan terus menerus. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu. Begitu juga aktivitas-aktivitas yang lainnya dengan istighosah. Tadi saya berasa, ya Allah, saya berasa sudah Ahad pagi bersama dengan Mbak Yai Haris. Ternyata dengan beliau Pak Haji Mulyani. Alhamdulillah. Sudah berasa nih Bapak Ibu ya? Berasa Mbak Yai Haris tau? Pak, berasa ibu-ibu Pak. Nah Bapak-Bapak sudah merasa nih? Wah, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat di Isra Mi'raj punya makna yang luar biasa. Kemudian diberikan langsung oleh Allah sebuah tugas, yaitu sholat 5 waktu. Ini saking pentingnya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, mukjizat untuk dihantarkan Isra Mi'rajkan, kemudian pulang membawa sebuah peristiwa tugas yang sangat mulia, sangat berat, dan itu diberikan langsung oleh Yang Maha Kuasa. Ini yang perlu kita ketahui, pentingnya ibadah dalam hal ini adalah sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengapa penting Bapak Ibu sholat 5 waktu? Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang ayat itu sebelumnya diawali dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Untuk membaca terkait dengan diwahyukan oleh Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Artinya atau maksudnya apa? Ketika kita sholat ada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, itu wajib dimunculkan, wajib dibaca setiap orang sholat. Alhamdulillah, Allah, semua puji dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi, semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah yang menguasai kita dan kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu, keji sesuatu yang sangat jelek, ngomong sing elek terkurangi dicegah gara-gara kita membiasakan sholat 5 waktu. Soalnya mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak ketika ngomong ya Allah, ketika tidak naik sepeda motor, kadang disulit sedikit, selesai kalau sedikit yang muncul apa Bapak Ibu anak-anak kita? Apa? Buah. Kadang muncul binatang yang naudzubillah min. Ya, ini
atau hal-hal yang mungkar Bapak Ibu, mungkin anak-anak remaja ini hobi ini mohon maaf trek-trekan, nah tapi kepada minum-minuman keras, naudzubillah min, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan sholat terhindar tercegah dari nahi dan mungkar, keji dan mungkar. Allahumma ya Rabbal. Ya, kita selawatan bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat Allahu Akbar, Bapak Ibu untuk membaca ayat-ayatnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita sholat Bapak Ibu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu terbimbing, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku semua merupakan milik dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak. Jadi dengan sholat bisa dicegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya ini menjadi cara Bapak Ibu, kita punya anak-anak supaya mohon maaf pengen tutulan game terus. Bapak Ibu, nah sudah saatnya sholat. Kadang anak-anak gak ngerti waktu Pak, kapan waktu sholat, kapan waktu belajar, kapan waktu untuk main ataupun dolanan. Bapak Ibu, dengan sholat akan mengurangi anak-anak dari hal-hal yang tidak baik, dicegah dari barang-barang yang keji dan mungkar. Allahumma ya Rabbal. Yang kedua Bapak Ibu, dengan sholat kita dihapus dosa dan khilafnya. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Mulyani, ketika mau datang ke masjid, ya Allah, Bapak Ibu, doa yang belum diijabahi untuk sahabat Umar adalah pingin rumahnya jauh dari masjid atau musola. Supaya apa? Karena tahu setiap langkah menghapus dosa-dosanya dan dilipat gandakan. Luar biasa ini tadi. Jadi katanya ada yang dari Jawa Timur, belakang dari Jawa Timur berapa kali langkahnya dikalikan. Ya Allah, kalau saya Bapak Ibu gimana supaya untuk menghapuskan dosa? Aku dosanya oke, rumahku ini tak muter di sini. Nah, kita belum dari mana? Muter kenapa? Aku dosanya oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan sholat juga menggugurkan dosa-dosa kita, kekhilafan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat khusyuk, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah ya Allah, para sahabat, para penganut Rasulullah SAW, umatnya semuanya sangatlah beruntung ketika mampu menjalankan sholat dengan khusyuk. Nah ini Bapak Ibu, kalau di sini misalkan Allahu Akbar
lihat kata enggak kok bocor. Dulu diceritani Pak Haji Mulyani, ono pernah di kampung Pak, sholat ya Allah wabar, ketika imamnya Bismillahirrahmanirrahim sampai walok listriknya mati. Listriknya mati, yang dimunculkan oleh jamaahnya apa bapak ibu? Apa yang walok listriknya terus mati. Dan yang muncul dari ucapan jamaah apa bapak ibu? Amin. Wah, luar biasa. Dulu dia cerita Pak Makmu maksudnya ini ketika apa yang disampaikan oleh jamaah malah bukan malah tuh. Ini ujian. Berarti tidak musuh Bapak Ibu. Gak malah boleh listriknya mati yang muncul malah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu saking pentingnya sholat Bapak Ibu di dalam agama kita, sholat imaduddin, tiang pancangnya agama. Makanya anak-anak kalau panjenengan mau dilihat bagaimana anak-anak sudah batu, lihatlah sholat. Kalau anak-anak mau diuji supaya sampai mudah dalam pelaksanaan kegiatannya, cita-citanya perbaikilah sholatnya, karena akan menghantarkan kepada kekokohan terhadap dirinya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menjadi pancangan dasar sebagai umat beragama. Karena Bapak Ibu ketika mampu melaksanakannya, maka akan kokoh keagamaan yang bersangkutan. Ada cobaan, ujian, akan tetap kekar, akan tetap kokoh dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Sebaliknya Bapak Ibu ketika tidak mampu menjalankan ibadah dengan baik, malah meninggalkannya, maka akan roboh kekokohan yang bersangkutan sebagai umat beragama. Sehingga Bapak Ibu dalam kitab Irsyadul Ibad di sana dijelaskan Bapak Ibu banyak ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita Bapak Ibu, sholat rasanya tidak penting. Betul Bapak Ibu? Iya. Kadang dinding waktunya, ketika dinding nanti bablas. Ada kegiatan sibuk mungkin tugas dari sekolah bal-balan sholat bablas, ataupun nanti ketika sudah tua ada kegiatan yang lainnya akhirnya tertinggalkan sholatnya. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan ada yang sholat akan terbiasakan dan tertanam dalam dirinya untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Syukur bersama Allahumma ya Rabbal Salatullah salamullah ala toha Salatullah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada ancaman Bapak Ibu ini dalam kitab Irsyadul Ibad, di sana dimunculkan Bapak Ibu. Ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dijelaskan juga tidak hanya meninggalkan sholat 5 waktu, satu sholat mungkin asar sholat maghrib 12, maghrib sholat isya 11, isya sholat subuh jam 9, subuh jalan
maghrib apa zuhurnya nggak dilaksanakan. Atau yang gede-gede nanti akhirnya bablas gak sholat. Bapak Ibu, ancaman di dunia Bapak Ibu yang pertama, orang tersebut Bapak Ibu dicabut keberkahan usianya. Ayo Bapak Ibu koreksi pada diri kita. Aku wis tuwa umur iki opo peranku sekarang? Apa oleh-olehku yang telah diberikan pada masa sekitar? Ketok orang opo ini Bapak Ibu. Mari kita koreksi bersama-sama, kita introspeksi bersama-sama, dan Bapak Ibu bisa diukur. Yang bisa mengukur siapa diri kita Bapak Ibu. Pak Haji Mulyani suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu hatinya yang muncul alhamdulillah sudah waktunya sholat. Halo ibu-ibu, sudah muncul kayak begini? Belum. Ini koleksi Bapak Ibu. Emang mau sholat luar biasa, sholat asini. Lagi sholatnya ditambah khusyuk, bukan khusyuk terus ngantuk tidur. Nah sebelum tidur diniati iktikaf alhamdulillah. Jadi benar Pak Haji Mulyani, ketika sudah istiqomah dijalankan sholat 5 waktu, untuk iktikaf pun di dalamnya bisa kita manfaatkan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, atau ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang muncul wis ada. Tapi siap-siap. Kemudian menuju ke masjid kadang terlambat. Atau yang ketika Bapak Ibu gereja ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, wis sadar, meneh. Atau yang keempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah itu sing ngandhan. Iki sapa sing ngandhan? Bapak Ibu, Bu, Bapak Ibu ikut yang mana? Yang pertama kan? Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Mudah-mudahan Allah memberkainya, amin ya robbal. Bapak ikut yang pertama tadi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan minimal yang kedua ataupun yang pertama, amin amin ya robbal alamin. Apalagi di dalamnya untuk panggilannya ada yasinannya. Walau masya Allah ketika kita meninggal, orang tua meninggal, anak-anaknya dong ngaji dongake, senangnya luar biasa di alam kubur, amin amin ya robbal. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih di dunia. Tadi dicabut keberkahan usianya. Yang kedua Bapak Ibu dihapus wajah kesolehannya. Ini Bapak Ibu ningali wajah konsolnya itu medeni. Ya Allah kurang bersahabat. Rasanya kurang nyaman Bapak Ibu. Kalau Rasul itu tabasum itu senyum, nikmat, konsolnya seneng. Tidak ketika ada konsolnya udah dibelai, itu tekor, jadi repot kabeh. Ini Bapak Ibu. Nah beladus. Dihilangkan Bapak Ibu. Ini baru di dunia loh Bapak Ibu. Begitu juga ditunjukkan ketika mau meninggal dunia atau saat meninggal dunia Bapak Ibu dalam kondisi indah. Mohon maaf ada anak-anak trek-trekan mobil nabrak kecebong ukuran kusum. Ukuran kusumnya segede banget mati. Bapak Ibu bisa trek-trekan. Ada Bapak Ibu banyak. Makanya dengan sholat ini akan menghantarkan anak-anak kita, generasi-generasi di sekitar kita Bapak Ibu. Nah sekarang caranya di jalan raya kayak jeglongan Bapak Ibu supaya tidak trek-trekan gitu. Atau mohon maaf Bapak Ibu, ya Allah si mabuk meninggal mati dalam kondisi ini. Dan juga Bapak Ibu ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat dengan kondisi lapar dan haus. Bapak Ibu mau dicabut kemarin
Amin. Alhamdulillah, dan sekaligus innalillah teman kami Pak Haji Sakti dikandung oleh Allah setelah sholat asar dalam kondisi sedang Masya Allah, kondisi sakit sedang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang meninggalkan sholat di alam kuburnya, Bapak Ibu, di samping panas, pengap, Bapak Ibu, buminya kerangsek sampai tulang-tulangnya hancur. Pernah Bapak Ibu mungkin biasa ikut memakamkan jenazah, ada Bapak Ibu langsung jadi satu, karena Bapak Ibu diremek oleh apa? Oleh bumi aja keramat. Itu Bapak Ibu di dalamnya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Apalagi ketika nanti di padang mahsyar, ketika di hari kiamat dalam kondisi panas dan tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari musolah yang cekli, kalau saya katakan cekli, dan lengkap, ono kipas angin, AC, lengkap luar biasa, baterai macam-macam, satu tuh, jadi mungkin juga yang belakangnya. Nah, ini cekli. Mari Bapak Ibu kita manfaatkan secara maksimal untuk menjaga diri kita, karena kita diperintahkan oleh Allah, fu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluarga. Pertama keluarga kita, keluarga jamaah mushola Nurul Iman. Dari apa Bapak Ibu? Dari panasnya api neraka. Dalam konteks yang lebih luas, dari hal-hal yang bisa menunjukkan, mengarahkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, Rasul, dan hal-hal yang melanggar pada peraturan-peraturan yang ada. Mudah-mudahan dengan adanya musola yang luar biasa ini bisa mengantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa dalam membiro, dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga masyarakat kita senantiasa dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah sholatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan dimudahkan dalam sholat secara khusyuknya dan juga berjamaahnya. Amin amin ya robbal alamin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Iya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal bayani min jami'il khairati bil hayati wa ba'da. Allahumma sallimna lil muslimin, salimna dzurriyyatana, salimna auladana, salimna dinana, salimna qaryatana, salimna jamiyatana. Ya Allah, berilah keselamatan kepada diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, desa kami,
ya Allah. Allahumma yassir lana hajatana, yassir lana maqasidana, yassir lana kula asir. Ya Allah, mudahkanlah keinginan kami, harapan kami sebagai orang tua, sebagai kakak ataupun nenek, sebagai anak ya Allah, dalam melakukan, dalam menghantarkan anak-anak kami menjadi anak yang Kau ridhoi ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampunilah dosa kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, yang telah Engkau panggil. Ampunilah dosa dan khilafnya, ditempatkan di surga-Nya ya Allah, di surga-Mu ya Allah, dalam ridho dan anugerah-Mu. Yang masih hidup, mudahkanlah urusannya, mudahkanlah segala urusannya, hajat-hajatnya, dan dijauhkan dari bala dan musibahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi iya demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.